Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi hadana lidinina al-islamil mubin wa anara lana siratal mustaqim wa ja'alana syahr Ramadan syahrul syiyam wa syahrul qiyam wa natamanna an nakuna fihi wa nahsulu ala al-barakah fihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan taufik Allah kita telah melewati separuh bulan Sya'ban, yang berarti tinggal 13 hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita berharap Ramadan akan menjadi bulan yang istimewa buat kita semua dalam rangka kedekatan diri kita kepada Allah semakin dekat dan rasa diri diawasi oleh Allah semakin kuat, dan kita diringankan oleh Allah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, siamu Ramadan di siang harinya dan qiyamu Ramadan di malam harinya, salat malam yang kita akan laksanakan dengan iman dan hanya mengharap ridha Allah, dan kita mengharapkan dengan itu semua Allah akan memberikan ampunan dan surganya yang luas seluas langit dan bumi untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Namun sebelum mencapai Ramadan, mungkin para jemaah sekalian, kita sering mendengar doa-doa yang dibaca oleh imam-imam kita di masjid ini. Itu kalimat Allahumma barik lana fi Sya'ban. Sebelumnya Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Dan ada kalimat berikutnya adalah wa ballighna Ramadan. Wa ballighna, jadi sampaikan, maksudnya umur kami untuk bisa hadir pada bulan Ramadan. Ini doa-doa yang baik. Namun yang ingin saya sampaikan tambahan ini adalah iringi dengan doa yang lain, karena biasanya menjelang Ramadan seperti sekarang ini saya saksikan banyak di antara kita yang justru sedang sakit, kurang sehat, ya. Maka iringi dengan doa yang Nabi ajarkan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkan, selamatkan badanku ini, sehatkan, selamatkan pendengaranku, ya. Sehatkan dan selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan kecuali hanya Engkau saja, ya Allah. Doa ini kalau boleh kita jadikan wirid setiap hari sebelum Ramadan, supaya betul-betul kita Allah sehatkan dan Allah selamatkan untuk mencapai bulan Ramadan ini. Meskipun Nabi suka membacanya kapan saja. Ini saya tekankan, ini mudah-mudahan saya dan kita semua jemaah Allah sehatkan, Allah selamatkan. Ya, hafal nggak doanya Pak? Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkan. Afini itu sehat dan selamatkan artinya. Bukan sekedar sehatkan saja, sehatkan dan selamatkan. Jadi kata-kata itu punya pengertian sehat secara badan, selamat juga badan, supaya tidak jatuh, tidak kecelakaan, tidak kena musibah, ya, sebelum mencapai Ramadan. Bisa aja badan ini naik motor jatuh,
naik mobil ditabrak, jalan kaki senggol jatuh, nah itu begitu. Jadi Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan dan selamatkan badanku. Jadi badan ini fisik yang diminta supaya sehat, karena nanti Ramadan yang disehatkan adalah ruhani kita, jiwa kita. Kemudian dari badan itu yang paling penting adalah dua hal, pendengaran dan penglihatan. Karena badan sehat, apalah artinya kalau nggak bisa dengar, nggak bisa lihat. Jadi itu yang utama juga. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah sehatkan dan selamatkan pendengaranku. Dan yang kedua, Allahumma afini fi basori, ya Allah sehatkan dan selamatkan penglihatanku. Kalau para jemaah sekalian belum hafal, baca bahasa Indonesianya pun nggak apa-apa. Tapi kalau hafal, baca dengan bahasa Arabnya lebih baik. Ya. Sekali lagi saya baca, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Sebelumnya bukan basori dulu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Kalimat ini menurut pengertian, kami akui betul-betul tiada ilah, tiada Tuhan yang kami harus menghamba kepadanya, sujud rukuk kepadanya, menghormat yang menghinakan diri kami kepadanya, kecuali hanya kepada Engkau. Ya, jatuh sakit, ya, tidak sembuh, tidak dalam keadaan baik, kecuali atas izin Engkau. Itu begitu sebetulnya. La ilaha illa anta. Baik, pada kesempatan yang lalu kita ada membaca ayat-ayat tentang puasa dari ayat 183 sampai dengan 187. Dan kita sudah baca, saya ingin sedikit tekankan kalimat-kalimat tertentu dalam ayat ini sebelum kita diskusi lebih banyak. Yang pertama, kalau diperhatikan dari ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini, kewajiban ini diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa pengertiannya itu? Karena alladzina amanu Allah bahasakan dengan kalimat fi'il. Alladzina amanu. Allah tidak membahasakan dengan kalimat isim fa'il. Isim fa'il itu berbunyi ya ayyuhal mu'minun. Dan itu tidak Allah gunakan kalimat itu. Kalau Allah memanggil ya ayyuhal mu'minun, maka yang dimaksud adalah wahai orang-orang yang telah jadi sebagai mukmin sejati. Dan mukminun itu sudah jadi mukmin yang boleh dibilang paripurna. Kriterianya lain. Ada dalam Al-Quran beberapa kali disebut innamal mu'minuna ikhwatun, misalnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Atau innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Itu al-mu'minun. Orang mukmin itu adalah hanya yang bersifat-sifat seperti ini. Yang tidak bersifat-sifat seperti ini bukan mukmin. Itu kalau mukmin isim fa'il. Siapa? Dalam surat yang tadi saya baca-baca itu, pertama Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, artinya orang mukmin itu yang bersaudara. Yang tidak bersaudara bukan mukmin. Itu mukmin. Kemudian innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang-orang yang hanyalah ketika dibaca ayat, dibaca nama Allah, disebut nama Allah dengan suara azan, dengan orang tahlil, dengan orang baca zikir, nama Allah disebut, dzakarallah wajilat qulubuhum, hatinya itu tersentuh kuat.
Yang tadinya akan berbuat maksiat batal, nggak jadi. Yang tadinya malas bangun, berdiri mau bangun sholat. Itu orang mukmin. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, bertambah keimanannya. Semangatnya semakin kuat untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban. Itu orang mukmin. Yang ayat di Al-Hujurat, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu. Orang-orang mukmin itu hanyalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah kemudian tidak ragu sedikit pun. Tidak ragu sedikit pun. Ya, kita kan kadang-kadang 90 kali dibahasakan dalam Al-Qur'an tentang janji Allah kepada kita. Janji orang beriman akan masuk surga, orang beriman akan diampuni. Ada 90 tempat dalam Al-Qur'an. Justru yang 90 itu yang kita ingkari. Hanya satu tempat dibahasakan oleh Allah tentang ajakan setan sekali, tapi itu yang diikuti, yaitu kalimat asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kepada kalian, mendorong kalian agar jangan sampai takut, jangan sampai terjadi kemiskinan pada diri kalian. Ya'idukumul faqra wal fahsya. Ya. Setan itu bilang kalian jangan banyak sedekah, jangan banyak infak, jangan berbuat baik. Itu bikin kalian miskin. Malah kita ikut. Sekali omongan itu, asyaitanu ya'idukumul faqra. Sementara ayat Quran yang lain, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan seterusnya. Itu banyak sekali, dihitung 90-an kali. Baik, jadi al-mu'minun itu, nah Allah panggil alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang beriman ini artinya yang seperti kita semua. Kita semua ini alladzina amanu, tapi tidak semua kita al-mu'minun. Tolong digaris bawahi itu. Sama dengan kita ngaji tentang orang kafir. Orang kafir yang berbeda keyakinan dengan kita, semuanya adalah alladzina kafaru. Tapi beda. Tidak semua alladzina kafaru adalah al-kafirun. Yang sering dibaca, qul ya ayyuhal kafirun. Bukan qul ya ayyuhalladzina kafaru, bukan. Al-kafirun itu isim fa'il, menunjukkan barang ini sudah jadi. Ini orang kafir yang dominan, orang kafir yang punya gerakan ingin kristalisasi, ingin mengajak kita seperti mereka. Itu al-kafirun. Tangga kita, dia cuma beda keyakinan dengan kita, nggak pernah musik kita. Dia ke gereja, kita ke masjid, udah ketemu di jalan, say hello, assalamualaikum. Kalau kita ya mungkin bukan assalamualaikum, maksud saya kalau kepada saudara kita yang mukmin. Kalau dengan mereka ya ucap salam saja, misalnya salam hormat, atau pagi ya. Dia selamat pagi, kita pagi pak, gitu aja misalnya. Itu nggak ada masalah. Itu orang-orang kafir. Nah itu namanya, atau itu digunakan oleh Allah dengan kalimat fi'il alladzina kafaru. Baik, itu tekanan yang pertama. Yang kedua, kewajiban ini Allah wajibkan bukan hanya untuk kita. Ternyata umat terdahulu juga sudah diwajibkan. Jadi jangan merasa berat sendiri. Orang Nasrani, orang Yahudi, Bani Israel sudah pernah diwajibkan oleh Allah berpuasa. Cuma macam-macam mereka. Seperti orang Nasrani itu, mereka berpuasa 30 hari. Waktu itu di bulan yang bagi mereka adalah seperti kita bulan Ramadan, bulannya biasanya bulan panas. Karena panas, mereka nggak sanggup berpuasa di bulan yang panas. Mereka bilang, udah kami puasa di bulan yang lain aja, tapi kami tambah 20 hari jadi 50. Mintanya begitu. Ya kita di puasa disuruh jatuhnya di bulan panas, musim panas. Karena nggak sanggup, dipilih musim dingin. Tapi nggak apa-apa Tuhan, nggak 30 kami puasa, 50 katanya.
Itu nawar sama Tuhan, itu nggak ada itu. Nah itu orang Nasrani itu begitu. Ya. Kalau orang Yahudi lain lagi. Itu puasanya 2 bulan berturut-turut, tapi semaunya. Mau puasa hari ini cuma 10 jam, mau puasa hari ini 5 jam, mau puasa hari, pokoknya puasa dalam sehari 2 bulan berturut-turut puasa. Tadinya puasa buat mereka itu sama dengan kita semua, 1 bulan 1 bulan. Kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita patuhi itu. Tujuan puasa adalah takwa. Disebutkan la'allakum tattaqun. Takwa itu maksudnya adalah agar kita lebih dekat kepada Allah, lebih kita merasa Allah betul-betul sosok yang kita jadikan tujuan hidup kita. Ilahi anta maksudi. Allah Tuhanku, engkaulah maksud dan tujuan hidupku. Wa ridhaka matlubi, dan ridho engkaulah yang kami cari, yang kami tuntut supaya kami mendapatkannya. Nah itu orang takwa itu tujuannya itu, ya. Jadi enggak cari yang lain, tapi carinya adalah ridho Allah. Itulah la'allakum tattaqun. Makanya dengan beribadah puasa kita terlatih sifat muraqabah. Muraqabah itu merasa diri diawasi oleh Allah. Meyakinkan diri kita Allah itu muraqib, yang menyaksikan, yang melihat, yang mengawasi kita. Kita muraqabah. Seumur kita ini semua para jemaah, kalau kita berpuasa, kita sahur, pagi hari kita puasa, siang hari lagi lapar tetap puasa, ba'da asar laparnya mungkin terasa sekali, apalagi hari pertama, hari kedua, kita tetap konsisten puasa. Meskipun kita ke dapur, sisa makanan sahur masih ada, nggak kita colek. Seumur kita ini maksud saya, ya. Orang lain nggak lihat, ada air kita minum, nggak ada. Seumur kita nggak akan mungkin melakukan itu. Lain kalau anak kecil pagi sahur jam 12 haus minum aja, nggak ada orang tuanya, nggak ada yang lihat, minum dia. Kalau seumuran kita nggak ada yang berani, begitu kan Pak? Sampai maghrib orang nggak ada yang tahu, tetap kita puasa. Nggak ada di antara kita yang pura-pura ikut sahur, terus siangnya sembunyi-sembunyi makan, minum, terus orang berbuka ikut berbuka. Nggak ada. Itu adalah latihan merasa diri diawasi oleh Allah. Dia tahu yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Dia bisa bersembunyi dari orang banyak, bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak melihat perbuatannya, tapi dia tidak bersembunyi dari Allah karena Allah selalu bersama dia. Nah ini yang dituju dalam takwa, ya. Adapun berikutnya ayat-ayat tentang kaifiat puasa. Kaifiat puasa dikatakan ayyama ma'dudat, harinya tertentu. Tidak sebulan itu penuh selama sebulan siang malam, dan tidak waktunya sepanjang tahun. Hanya 1 bulan Allah pilih, bulan Ramadan, dan waktunya Allah pilih siang hari, ya. Jadi tidak malam-malam puasa, nggak boleh kita puasa itu sampai malam. Puasa hanya sampai matahari terbenam. Nah itu ayyama ma'dudat. Lalu ditekankan puasa ini kewajiban yang Allah bebankan bagi yang sanggup, yang sehat, yang dalam keadaan mungkin mudah dia dalam beraktivitas, tidak dalam keadaan musafir yang dia susah cari makan, susah cari ini, dia lelah pergi ke sana kemari, sibuk di tempat safarnya. Itu Allah bebaskan. Tapi menariknya Allah tidak tentukan penyakit apa. Sakitnya diserahkan sama kita. Terserah kalian menilai mau sakit apa yang berarti bebas tidak puasa. Kalau orang yang bertakwa,
yang tujuannya takwa, ingin dekat kepada Allah, maka sakit yang betul-betul membuat dia tidak mungkin melakukan puasa, atau atas saran dari dokter, Bapak sebaiknya tidak usah puasa, karena baru dia tidak puasa. Tapi ada orang yang asal sakit udah bilang, berarti saya nggak puasa nih, saya lagi demam nih, sakit gigi, itu berarti nggak puasa nih. Boleh saja orang itu menilai itu, tapi penilaian akhir adalah pada sisi Allah. Allah yang tahu benar nggak alasan dia, atau dia cuma alasan pura-pura sakit. Nah itu Allah yang tahu. Makanya disebut faman kana minkum maridhan, sakit, nggak disebut sakitnya, tapi apa sakit ginjal, apa sakit paru-paru, apa sakit berat, apa sakit ringan, nggak disebut. Diserahkan sama kita semua. Ngukur sakitnya kita yang mengukur. Termasuk safar. Safar juga yang kita yang ngukur. Walaupun ada kaidah safar, ya kalau sudah berjalan jauh 80 km. Tapi ada penafsiran lain, sekedar keluar kota, ya. Kalau sudah kita jauh, tapi keluar kota, mungkin cuma 70 kilo, tapi sudah sangat jauh, melelahkan kita jalan. Nah, itu ada yang mengatakan sudah safar, ya. Karena nggak mesti persis 80. Ada juga yang mengatakan yang melelahkan. Kalau kita naik pesawat ke Singapura cuma 2 jam, kita seger, ngapain nggak puasa? Nah, maka dari itu bunyi ayat berikutnya di situ kalimatnya begini, ini tentang safar dan sakit ini. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian sanggup meneruskan puasa kalian meskipun dalam keadaan sakit, meskipun dalam keadaan safar, maka meneruskan puasa itu adalah hal yang lebih baik bagi kalian. Itu bunyinya begitu. Kita suruh pikir sendiri, tapi yang lebih baik terusin. Tapi kalau kita sakit, sakitnya parah, ya, habis kecelakaan, mengeluarkan darah banyak, lelah, kita paksakan diri puasa dan itu akan berakibat fatal penyakit kita. Nah, kita salah di situ, zalim kita. Nggak boleh paksakan juga. Kita lagi safar, safarnya naik kuda lagi, capek betul, bukan naik mobil, apalagi naik pesawat yang ringan. Safarnya jalan kaki, safarnya naik kuda, safarnya naik sepeda, capek betul. Maka kalau kita teruskan puasa berakibat kita jatuh sakit, maka lebih baik kita berbuka kalau begitu, kalau itu. Jadi tetap pertimbangannya silahkan kalian pikir sendiri, tapi kalau bisa puasa lebih baik bagi kalian. Baru Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah pilihkan Ramadan sebagai bulan puasa, diterangkan sebabnya karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Allah bisa aja pilih bulan Syawal, pilih bulan Zulqa'dah, pilih bulan Al-Muharram, pilih bulan Jumadi. Tapi Allah pilih Ramadan karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Supaya kita ingat Al-Qur'an. Petunjuk Allah, hudal linnas. Dan Allah sebutkan hudal linnas karena awal mula Al-Quran ini turun bukan hanya untuk orang beriman, tapi juga untuk orang kafir. Coba ketika Nabi menerima Al-Quran di Mekah, berapa umat Islam? Baru beliau, istri beliau, Abu Bakar, baru bertiga. Al-Quran sudah turun, surat Al-Alaq itu, lalu surat Al-Muzammil, surat Al-Qalam, Al-Mudathir. Beliau baru bertiga, baru berempat dengan Utsman, kemudian Ali dan seterusnya, sahabat baru 10-20. Al-Quran udah turun terus. Buat siapa berarti? Buat orang kafir juga. Jadi ketika Al-Quran ini turun, ini petunjuk bagi manusia, bukan hanya orang-orang beriman. Supaya orang kafir itu berpikir, kok Muhammad dapat ayat itu, dapat itu katanya itu Al-Quran, katanya itu petunjuk Allah, katanya itu wahyu. Apa iya? Berpikir mereka. Nah itu begitu. Orang yang berpikir, dan Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya mudah difahami oleh orang-orang yang mendengar Al-Quran pertama waktu itu. Kalau Al-Quran turun dalam bahasa Indonesia, nggak ngerti Abu Bakar, Umar, Utsman itu. Mungkin Umar bin Khattab
dengarkan surat Toha nggak masuk Islam istilahnya. Kalau Quran turun dalam bahasa selain bahasa Arab, itu sebabnya kenapa turun dalam bahasa Arab, supaya mudah mereka pahami dan mudah membuat hati mereka tersentuh. Nah, itu begitu. Kemudian diulang safar dan sakit ini. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Lalu dikatakan alasannya kenapa ini diulang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan meskipun kalian dibebankan berpuasa, ya Allah ingin kalian merasa mudah menjalankan agama ini. Tidak ingin kita merasakan kesulitan dalam menjalankan agama ini. Dalam surat itu Allah katakan di awal surat Al-A'raf, ya, itu kalimatnya begini. Alif lam mim shad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Al-Quran ini Allah turunkan sebagai sebuah kitab kepada engkau wahai Muhammad, agar di hatimu tidak ada rasa terbebani, rasa sesak, rasa berat, rasa tertekan karena menjalankan agama ini. Sampai begitu Allah bahasakan. Al-Quran bukan untuk kita merasa susah. Jadi kalau para jemaah kita masih bangun sholat subuh, bangun sholat asar, kita sholat 5 waktu, kita puasa, masih rasa terbebani, mohonlah kepada Allah terus, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik, agar Allah ringankan, nggak terasa sebagai beban. Bukan tujuan agama ini. Tujuan agama ini supaya hati kita lapang, senang, puas beragama ini, senyum kita, bukan merengut. Mau masuk Ramadan merengut, puasa lagi nggak bisa merokok misalnya gitu. Padahal nggak ada larangan merokok juga, larangannya kan makan minum. Merokok makan apa minum, Pak? Merokok makan apa minum? Makan bukan, minum bukan. Kan gitu. Kalau makan minum ada doanya, Bismillah, Allahumma barik lana kita baca. Kalau merokok nggak ada doanya. Ya kan? Dan kalau dibilang lagi puasa tidur itu ibadah, sebetulnya ibadah kita itu seluruhnya, semua aktivitas kita sehari-hari itu ibadah. Kita kerja itu ibadah. Makanya nggak boleh kita bekerja itu niatnya bekerja, niatnya sekedar cari duit. Jangan. Niat bekerja itu adalah niatnya ibadah, supaya dapat hasil yang barokah. Mau banyak mau dikit tapi pas dengan kebutuhan, itu namanya barokah. Nggak banyak pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu. Kemudian tidur juga disuruhnya kita niatnya besok biar bangun seger saya akan sholat subuh. Tidur niatnya untuk bangun, itu ibadah. Bukan tiap tidur saya mau tidur selamanya, enggak. Tidur mau bangun besok subuh. Dan Allah jadikan nanti kita seperti punya alarm sendiri. Ada yang sudah setiap jam 3 akhirnya bangun, setiap jam 3:30 akhirnya bisa bangun, setiap jam 4 akhirnya bangun, otomatis nggak pakai alarm. Itu karena dia memulai tidur itu ibadah. Semua ibadah, karena ada doanya. Mau tidur ada ibadah, ada doanya kan. Mau makan ada doanya, semua ada doanya. Bekerja juga ada doanya. Paling nggak keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kita baca. Cuma merokok yang nggak ada doanya. Ya. Ya kan, coba doa memulai rokok, doa mengakhiri rokok, ada nggak Pak? Nggak ada kan? Ya. Tapi tetap kita tidak boleh memandang ini segala-galanya. Artinya kita mengetahui rokok itu nggak boleh, tapi jangan jadi ukuran orang iman
sama orang kafir, jangan. Itu nggak boleh juga. Iya, tapi itu ukuran orang yang bersikap mubazir dengan tidak mubazir, nah itu bisa. Orang yang tahu manfaat dengan yang nggak tahu manfaat itu bisa. Tapi jangan dibilang orang yang merokok berarti orang yang tidak beriman, itu orang yang nggak tahu agama, itu salah, nggak boleh. Ya. Karena kalau itu dipandang, besok nggak mau sholat subuh. Apa gunanya saya kalau itu sholat subuh? Saya masih merokok, dianggap nggak beragama, kan gitu. Bahaya. Ya. Baik. Kemudian ada kata-kata takbir di situ. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan Ramadan. Ya. Jadi kalau disuruh 29, 30, 30 dan nggak ada 31. Ya. Baru kita bertakbir. Ya. Semua ini agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Lalu ada ayat nyempil. Nah, saya katakan ayat ini nyempil di antara ayat-ayat puasa, yaitu ayat 186. Ayat itu tidak ada kata-kata puasa. Ayat itu tidak ada kata-kata saum atau siang. Tidak ada kata-kata Ramadan, tidak ada. Ayat 186 bunyinya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada enggak kata-kata puasa di situ? Enggak ada sama sekali kan? Saum, kalau tadi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi ada kata-kata Ramadan. Ada faman kana minkum mayyitu aw la safarin fa iddatun min ayamin ukhra tentang Ramadan. Tapi ayat 186 enggak ada. 187 ada lagi kata-kata puasa. Uhilla lakum lailatas siyami arrafatu ila nisaikum. Allah halalkan di malam hari untuk berhubungan badan dengan istri kalian. Dulu awalnya, Pak, bulan Ramadan puasa kepada kita umat Islam juga. Itu awalnya puasa sampai malam. Untuk awal-awalnya sekali di malam hari tidak boleh berhubungan badan. Itu awalnya. Tapi kemudian makan minum tetap sampai maghrib, tapi berhubungan badan seterusnya. Awal puasa Ramadan Allah wajibkan makan minum sampai maghrib, tapi nggak boleh berhubungan badan itu sampai seterusnya selama sebulan. Untungnya kita bukan umat Nabi Muhammad yang pertama, Pak. Kalau umat Nabi Muhammad yang pertama keberatan semuanya ini. Makanya Allah katakan fal'ana, maka sekarang ya, maksudnya ketika ayat ini turun beberapa hari kemudian, nggak sampai hitungan bulan, hari kemudian Allah bolehkan kalian berhubungan badan dengan istri kalian ketika di malam hari. Halal hukumnya, bahkan ibadah. Karena berhubungan badan dengan istri itu ibadah. Ya, mungkin ibadah yang terbaik kali, ya. Ibadah kita, dan disebutkan di situ wakulu washrabu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terbitnya benang putih dari benang hitam sebagai tanda masuk waktu subuh. Di atas nggak boleh makan adalah fajar. Itu kalimatnya jelas. Bukan imsak. Imsak itu dibuat oleh para ulama supaya kita berhati-hati 10 menit lagi jangan makan minum lagi. Itu imsak. Makanya konsisten 10 menit. Kalau waktu dari Allah masih berubah-ubah, kayak waktu subuh, waktu salat, waktu zuhur, ubah-ubah. Bisa beda 3 jam, beda 3 jam 20 menit, bisa 2 jam sekian antara zuhur asar, antara maghrib isya, kan begitu. Itu waktu dari Allah. Tapi kalau 10 menit dibikin pas, itu waktu dari manusia, dari ulama yang bikin imsak. Waktu imsak, itu yang suka teriak-teriak itu bukan waktu nggak boleh makan. Ini supaya harus difahami dengan baik. Waktu kita berhati-hati, siap, udah nggak makan lagi kalau sudah cukup. Tapi kalau baru makan, kita belum minum aja. Baru makan, kita belum ngeteh, belum ngopi aja. Ya.
Tapi kalau ngerokok nggak tahu deh. Rokok lagi. Ya. Jadi masih boleh imsak itu, cuma berhati-hati. Apalagi yang kesiangan bangunnya, ya, baru sempat masak ibunya, udah makan aja, ya satu suap makan, kemudian minum, itu begitu. Ya. Bahkan untuk waktu fajar, sebagian ulama membolehkan kalau saat itu kita masih ada makanan di mulut nih masih ada makanan, azan, ini udah fajar, udah nggak boleh, itu nggak usah dikeluarin, dimuntahkan, dibuang, nggak perlu, telan apa yang sudah di mulut. Tapi jangan ngambilnya banyak atau begini, itu sengaja namanya. Ya, itu gitu. Dan kalau setelah itu kita perlu minum, boleh minum segera sekali, walaupun azan dikumandangkan, segera. Tapi udah, jangan tambah kopi lagi, jangan tambah yang lain. Minum air putih saja untuk melonggarkan pernafasan, itu tujuannya. Baik, jadi itu ada kalimat tadi kan, alimallahu annakum tahtanuna. Nah, jadi ini Allah kasih tahu di kalimat alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu di malam hari kalian gak berhubungan badan dengan istri, itu jadi gelisah, makanya ada yang mencuri-curi, akhirnya berhubungan badan juga tanpa pengetahuan Rasulullah. Nah, makanya kata Allah, udahlah dibolehin, yang kemarin dimaafin, Allah terima taubat kalian. Jadi dulu sampai jadi dosa itu Pak, berhubungan badan di malam hari dosa. Makanya bahasanya Allah ampuni, Allah terima taubat kalian yang pernah berbuat berhubungan badan di malam hari Ramadan. Nah sekarang enggak, bebas sudah. Nah, gitu. Jadi sudah boleh berhubungan badan di malam hari. Nah udah bebas, jangan sampai terjadi di siang hari. Itu makanya orang Betawi nggak mau ngawinin anaknya di bulan Sya'ban. Ini bulan kayak gini, ini Sya'ban. Itu karena takut anaknya kebablasan. Nah, karena pengantin baru kan pengennya berkali-kali. Nah itu khawatir siang hari juga kebablasan. Nah itu makanya bukan berarti dilarang menikah di bulan Sya'ban. Bahkan di bulan Ramadan Nabi kita menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Itu supaya kita paham, nggak ada larangan, cuma itu kualitasnya kualitas Ali, kualitas sahabat Nabi. Kalau kayak kita nikahin anak di bulan Ramadan, jangan-jangan besok kebablasan anak kita. Sebaiknya tidak, itu begitu ya, tapi tidak dilarang. Dan ada kalimat kita ada kalimat lagi, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian dekati istri kalian dengan berhubungan badan ketika kalian sedang iktikaf. Nah itu gitu. Jadi kalau kita niatnya iktikaf 10 hari terakhir kita berada di masjid, yang kita kalau pulang ke rumah cuma terpaksa karena mau makan sahur atau karena mau buang hajat pulang atau ambil baju, tapi balik lagi ke masjid. Nah pulangnya jangan sambilan nyenggol istri. Nah itu maksudnya gitu. Lagi iktikaf ini pulang cuma ke WC aja ya, jangan ke WC lalu juga mampir ke kamar. Nah itu jangan kalau lagi iktikaf. Nah, itu ada larangan. Allah tutup dengan kalimat kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Perhatikan baik-baik. Awal ayat puasa la'allakum tattaqun. Ujung ayat puasa juga takwa, tapi dengan dhamir hum. Kalau tadi dhamirnya antum, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kita ini agar kita bertakwa. Tapi dhamir ayat yang terakhir kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas, disebutnya linnas lagi, bukan kepada orang beriman saja. Yang berarti kalau orang kafir mau berpuasa, dia pun bisa takwa. Itu maksudnya. Mereka bisa jadi takwa, lebih dekat kepada Tuhannya, lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya, nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu hubungan seksualnya, sehingga nggak mungkin dia berzina. Kenapa? Dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, terkontrol.
Itu begitu. Makanya orang itu bertakwa. Nah, menurut para ulama, domir antum tadi la'alakum tattaqun berubah dengan jadi domir hum, yattaqun itu hum, yattaqun. Itu ibaratnya begini. Ada perlombaan lari maraton yang diikuti oleh 5.000 orang. Pertanyaannya, 5.000 orang itu apakah semua 5.000-nya sampai finish? Sampai finish nggak Pak? 5.000 orang mulai lomba lari, kira-kira 5.000 sampai finish nggak? Baru 10 kilo, misalnya lombanya 20 kilo, baru 10 kilo udah lelah berhenti, baru sekilo berhenti. Yang sampai finish paling cuma 100, katakanlah 1.000. Terus yang juara apalagi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kalau ada juara harapan, kalau nggak ada juara harapan nggak masuk kan gitu. Nah itu artinya tidak semua orang-orang yang Allah panggil berpuasa jadi semuanya. Itu maksudnya. Ada yang jadi bertakwa, ada yang tidak. Ada yang cuma puasa lewat aja, puasa lewat aja. Kayak tiap tahun Ramadan lewat, datang lewat aja. Karena puasa sudah hanya jadi kebiasaan buat dia. Bukan, bagi dia ini adalah kesempatan, peluang emas untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang begitu, puasa pokoknya ya, pokoknya puasa Ramadan, nanti ada gaji ke-13, gaji ke-14, THR lagi, nanti beli baju baru, jalan-jalan pulang kampung, begitu aja puasa setiap Ramadan. Bukan cara dia memperbaiki dirinya. Dia kalau ada orang yang berusaha ini yang terbaik, makanya kalimatnya begitu. Jadi kalau kita puasa Pak, termasuk yang 5.000 lomba lari, usahakan kita termasuk yang 1.000 sampai finish. Jangan nggak sampai finish, meskipun nggak juara 1, tapi kita yang penting sampai finish. Itu maksudnya. Karena bunyi ayat berikutnya adalah domir la'allahum yattaqun, agar mereka menjadi orang bertakwa. Jadi ibarat satu lingkaran, ya ini 1.000, ini 5.000, maka yang jadi 1.000 lingkaran kecil yang jadi. Kita berusaha dari lingkaran besar menjadi lingkaran kecil. Saya kira inilah pokok-pokok ayat tentang puasa. Saya tidak membuat detail karena ini hanya untuk memotivasi kita, ya, supaya kita lebih semangat lagi beribadah. Demikianlah, mudah-mudahan kita Allah kasih kekuatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma kama ballaghtana Sya'ban faballighna Ramadan, waktubna mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wa suqnal jinan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu liyut taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.